Seperti yang kita semua tahu, bahwasanya media sosial adalah media hiburan maupun media pencari informasi. Penggunaan media sosial yang sangat intensif untuk membuka media platform seperti Instagram dan TikTok. Padahal di sana terdapat fitur For Your Page yang berisi beragam konten yang sedang trending, mulai dari edukasi, dance, outfit, hingga konten komedi. Semua konten tersebut mampu dilihat oleh mahasiswa selama 4 jam sehari. Maka dari itu, mahasiswa mulai cemas saat tidak membuka konten media sosial. Dan hal tersebut pula telah mengganggu kehidupan sehari-hari, sehingga mahasiswa merasa energinya terkuras saat berada di lingkungan sosial dan konseli bingung apa yang sedang ia rasakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya mas, silakan masuk. Ini sih Pak. Ya, silakan duduk. Bentar ya, saya ambilkan minum. Sambil diminum ya mas, pasti di luar juga panas banget cuacanya hari ini. Oh, iya. Ya. Boleh saya minum? Oh ya, silakan. Oke, bener ya dengan Mas Fitroh. Iya. Nah, Oke. Gimana tadi perjalanan ke sini? eh, cukup macet dan panas sih Pak. Saya ngerasanya. Oh iya sih, cuaca juga lagi panas banget hari ini. Jadi memang wajar kalau eh, hari ini terik terus macet itu pasti sangat-sangat menguras energi banget. Iya. Ya sih, oh ya sebelum masuk saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pandu Hesiawan, biasa dipanggil Pandu, ya. Dari sini eh, sebagai informasi buat Mas Fitro, untuk sesi konseling akan dilaksanakan selama 30 sampai 40 menit ya. Iya. Oke. Apakah berkenan untuk melanjutkan sesi konseling yang kita hari ini? Iya Pak. Persen. Oke. Sedikit biar kita agak lebih dekat ya. Boleh perkenalan lagi dengan Mas siapa? Nama saya Fitro. Oke, Mas Fitro, mahasiswa ya Iya, sekarang. makasih. Kalau lagi panas mungkin jaketnya boleh dilepas atau mau pakai aja? Ya nggak apa-apa gini. Oh, pakai aja. Oke, Iya. oke. Jaketnya bagus. Beli di mana tuh? Di dekat rumah saya Pak kebetulan. Oh, gitu. Nggak suka thrift gitu? Suka. Ini kemarin saya beli thrift. Oh, kamu suka thrift juga? Iya. Iya, iya. Saya sebenarnya juga suka thrift sih di ini. Kalau Mas Fitro tahu di Tugu Pahlawan, itu saya juga suka thrift di situ. Jadi banyak sekali thrift yang bisa ditemukan di sana. Mas Fitro juga sering ke situ atau mungkin punya tempat lain? Iya sih Pak. Sama di dekat Tunjungan itu ada. Oke, Iya. oh, emang suka nge juga ya? Atau memang anak OTD banget nih sekarang? Iya sih Pak, soalnya eh, ngikutin tren TikTok sekarang. Tapi untuk sekarang kayaknya enggak, soalnya eh, nggak tahu, saya nggak percaya diri, capek gitu rasanya. Oh gitu. Apakah itu yang ingin Mas Fitra ceritakan hari ini? Iya, lebih Oh seperti itu. gitu, oke oke. Boleh kalau Mas Fitra mau menceritakan apa yang dirasakan Mas Fitra sekarang? Iya, jadi eh, saya kan sering punya akun media sosial kan. Nah, Oke. contohnya TikTok tuh saya pakai lah. Terus saya tuh sering eh, ngikutin OOTD, contohnya dari apa salah satu influencer yang saya ikuti. Nah tapi namun hari-hari ini saya ngerasa capek gitu dan nggak percaya diri. Oke. Tadi Mas Fitra mengatakan bahwasanya Mas Fitra itu memang sebenarnya mengikuti zaman ya, kayak mengikuti apa yang sedang ngetren di era-era sekarang. Tapi Mas Fitra mengatakan Mas Fitra sedang capek. Nah, di sini maksud dari capek itu dalam hal apa tuh? Eh, Capek sih sebenarnya,
eh, karena itu sih, eh, saya lebih ke nggak pede diliatin sama orang-orang di sekitar saya. Jadi kayak natap gitu setiap kali saya jalan ke lingkungan kampus itu pasti orang-orang di sekitar saya tuh mesti natap dengan tatapan yang kayak nggak suka gitu. Oke, jadi Mas Fitra ini capek karena eh, Mas Fitra itu merasa Mas Fitra itu tidak layak seperti itu. Iya, Tidak layak untuk ditonton maupun dipandang lah di iya. dunia kampus maupun di dunia luar, seperti mungkin Mas Fitra jalan-jalan di sebuah taman seperti itu ya. Oke, apa yang membuat Mas Fitra itu merasa bahwasanya aku tuh tidak cocok dengan outfit ini, terus mau bicara lanjut tentang hal tidak percaya diri nih? Iya, jadi saya nggak apa namanya nggak pede ya itu tadi diliatin orang terus gitu loh. Oke. Padahal saya udah apa menyesuaikan kayak dengan tren-tren gitu, tapi nggak tahu selalu ada aja orang yang menatap saya dan itu saya rasa dia nggak suka sampai. Oke, dari perasaan Mas Fitro yang seperti itu, apa yang memang membuat Mas Fitro itu tidak yakin bahwasanya si outfit ini, padahal Mas Fitro sudah yakin nih trennya itu seperti ini. Tapi apa yang membuat Mas Fitro itu merasa eh, outfit ini tidak cocok gitu? Saya tuh melihat orang-orang yang di sekitar saya tuh selalu melihat saya dan itu merasa itu tatapan itu mengejek saya. Oh, Iya. gitu. Oke, jadi pada saat eh, Mas Fitro merasa seperti itu. Tapi di pandangan saya itu Mas Fitro mengenakan outfit seperti ini tuh menurut saya cocok kok. Untuk yang pertama pasti melihat bentuk tubuh ya kan, lalu tone warna dengan kesesuaian ini menurut saya cocok untuk Mas Fitro. Memang ada hal lain mungkin. Ya nggak tahu sih Pak, tapi saya sendiri memang begitu. Saya tuh selalu diliatin gitu loh. Jadi tatapan orang tuh selalu ngeliat saya dan itu merasa saya diajak. Oh Gitu. gitu. Iya. Oke. Lalu pada saat Mas Fitro ditatap seperti itu, apa yang Mas Fitro lakukan? Saya ya cuma diem aja sih sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi lebih ke menghindar ya, bisa seperti itu. Mungkin. Iya. Oke. Jadi, tapi tadi Mas Fitra mengatakan yang pertama Mas Fitra itu capek mengenai eh, tatapan orang, dan tadi juga Mas Fitra mengatakan tren yang Mas Fitra ikuti di sosial media. Sebenarnya eh, bisa digaris besarkan lagi. Kita cari sama-sama sebenarnya Mas Fitra itu capek karena apa? Hmm, Mungkin saya capek tuh mungkin karena saya kebanyakan nonton TikTok dia. Mungkin durasi saya kayaknya yang apa banyak gitu dalam melihat media sosial. Oke, jadi Mas Fitra ini lelah ya dengan adanya banyak informasi seperti itu. Mas Fitra jadi terlalu banyak informasi, menerima terlalu banyak informasi. Ya. Memang Mas Fitra di sosial media itu konten seperti apa yang sering Mas Fitra lihat, atau influencer yang seperti apa? Ada sih Mas Pak salah satu influencer yang besar. Nah, Oke. eh, di TikTok itu, nah dia itu membahas tentang OOTD. Jadi kayak tiap tren tuh dia selalu gimana ya punya model atau kayak ya pokoknya dia itu influencer yang menurut saya apa ya inspirasi lah buat saya karena itu dibuat patokan untuk saya apa ya berpakaian kayak gitu. Oh, gitu. Jadi memang Mas Fitra memiliki role model ya
di sosial media ini bahwasanya ada influencer yang bisa memberi pandangan bahwasanya aku mau nih outfitan seperti ini. Lalu memang di tadi kalau boleh tahu memang di sosial media paling banyak itu menggunakan media platform apa? Kalau saya sih lebih ke TikTok. Oh, Iya, TikTok. Sehari bisa menghabiskan berapa jam itu untuk scrolling TikTok? saya berapa ya? Mungkin bisa Kira saya bantu untuk Mas Vito lihat di durasi layar, di pengaturan, biar Mas Vito jadi tahu nih jurnal tracknya dari seharian scrolling TikTok itu berapa. Boleh dicek dulu? bisa. Ya, silakan. Bentar Pak ya. Ya, Oh bagaimana? itu 4 jam ternyata. Iya. Oh, jadi selama durasi 4 jam itu menurut Mas Fitra itu normal atau berlebihan? Menurut saya ini normal sih Pak. Oh, Iya. normal. Oke. Fitra, kalau saya dari membaca beberapa jurnal yang sudah saya baca mengenai riset penggunaan efektif dari sosial media itu 2 jam. Kalau memang Mas Fitra berkenan, nanti saya akan memberikan informasi sedikit mengenai eh, bagaimana seorang bisa mengefektifkan penggunaan sosial media di sehari-harinya. Seperti itu. Apakah berkenan? Berkenan. Ya, itu 4 jam menurut saya sih masih normal aja Pak. Itu Bapak dari dapat sumber dari mana kok saya nggak tahu. Oke. Ini sudah saya kirimkan sumber literatur yang bisa Mas Fitra baca. Itu sudah saya highlight bahwasanya untuk penggunaan sosial media yang efektif itu adalah 2 jam sehari. Nah, dari sumber yang sudah saya kirimkan itu mungkin bisa jadi acuan atau bisa jadi sumber bacaan baru untuk Mas Fitra bahwasanya eh, itu akan jadi bahan pembelajaran saja untuk Mas Fitra. Hmm. Oh, jadi saya selama ini itu ya apa salah ternyata. Mungkin itu sih sebabnya saya merasa agak capek dikit nih. Makasih Pak untuk Oke. itu. Setelah membaca apa yang Mas Fitra rasakan, setelah mengetahui bahwasanya Mas Fitra akhirnya mengetahui itu durasi penggunaan sosial Mas Fitra sangat berlebihan. Ya mungkin saya kedepannya akan mengurangi penggunaan media sosial terutama TikTok sih Pak. Mungkin itu yang membuat saya kelelahan. Saya mengerti bahwasanya untuk melakukan perubahan itu membutuhkan waktu, ya kan? Dan di sini saya yakin bahwasanya Mas Fitra itu eh, dalam mengambil langkah yang positif ini sudah benar. Oke, jadi untuk melakukan eh, apa yang Mas Fitra katakan itu tadi, itu adalah satu gerakan, satu langkah kecil ya bisa Mas Fitra lakukan untuk bisa move dari keadaan Mas Fitra yang sekarang. Lalu, em, tadi Mas Fitra mengatakan eh, mencontoh ya kan seorang konten kreator nih. Apa hasil dari Mas Fitra melakukan modeling atau meniru dari si konten kreator ini? Saya apa kebetulan udah bikin konten sih Pak di TikTok Oh, baru begitu. upload iya. Iya, iya, iya. Mm. Kalau boleh tahu bagaimana untuk hasil dari masih telah melakukan konten kreator berhasil atau mungkin masih mengumpulkan followers atau bagaimana? Masih mengumpulkan followers sih Pak. Tapi ya untuk akhir ini saya juga kurang aktif gitu loh. Oke.
keren banget, seorang mahasiswa ya kan di usia remaja sekarang itu sudah bisa membuat suatu gebrakan di mana membuat suatu konten di media sosial itu tidaklah gampang, ya kan? Dibutuhkannya suatu konsep, bagaimana nanti ngetek videonya, ya kan? Terus sekarang Mas Vito sudah melakukan hal itu dan sudah memiliki beberapa followers dari apa yang sudah Mas Vito lakukan. Oke, dari sekian influencer, adakah yang paling mendominasi bahwasanya aku mau nih melakukan konten ini gitu? Eh, ada sih Pak influencer yang saya ikuti, tapi dia sekarang itu kayak dihujat habis-habisan gitu loh, karena sama Oh, netizennya. Iya. oke. Pada saat influencer yang kamu suka ini dihujat, apa yang kamu rasakan? Saya merasakan sih apa yang dia rasakan ya, karena komenannya itu sangat eh, mengejek mungkin ya gitu ya. Dan saya sebagai pengikutnya ya saya merasa itu sebuah hal yang membuat saya sakit gitu. Oke. Iya. Saya merasakan apa yang Mas Vito rasakan saat ini, bahwasanya memang seorang konten kreator itu bisa dikatakan mudah juga tidak terlalu mudah, sulit pun tidak terlalu sulit. Memang bagaimana seorang konten kreator itu bisa menghadapi dunia digital yang sekarang itu kadang tumpang tindih di era yang apa yang viral nanti ketutup lagi seperti itu ya. Lalu dengan melihat adanya hujatan seperti ini di era yang selalu terbarui, apa yang akan Mas Fitro lakukan setelah ini? Eh, Sebelumnya itu siapa ya? Kan influencer yang saya ikuti kok dia kan udah besar gitu kan. Nah, influencer sekelas dia yang udah besar aja kena hujat. Nah, apalagi nanti kalau saya. Jadi saya ngerasa eh, media sosial ini udah kayak negatif loh. Saya jadi kurang pede buat mungkin mengupload TikTok mungkin dan media sosial sebagainya. Jadi saya merasa media sosial itu sangat negatif dan mungkin saya eh, agak pingin mundur sih dari media sosial gitu. Oke. Saya sangat mengapresiasi langkah apa yang sudah Mas Fitro rencanakan ini. Tapi namanya manusia, apabila terjadi kegagalan dari rencana yang sudah Mas Fitro rencanakan, apa yang akan Mas Fitro lakukan setelah kegagalan lagi yang Mas Fitro temui? Hmm, Mungkin untuk saat ini kayaknya masih belum ada rencana ya Pak. Oh, gitu. Iya. Oke, tadi Mas Fitro mengatakan bahwa belum tahu ya rencana apa yang akan diambil setelah ini. Iya. Perasaan Mas Fitro saat ini itu merupakan reaksi yang wajar dari situasi yang sulit. Saya juga memiliki sumber literatur yang bisa Mas Fitro baca jika berkenan, mengenai bagaimana cara menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata maupun di kehidupan dunia maya seperti itu. Sudah saya kirimkan di WhatsApp, dan mungkin apabila Mas Fitro sudah memiliki waktu luang, Mas Fitro bisa membaca sumber literatur yang sudah saya berikan. Iya. Sudah masuk ya untuk untuk sumber literaturnya. Hmm, Sudah Pak. Baik Pak, setelah ini saya juga akan memilih informasi yang sekiranya yang baik dan yang salah itu mungkin saya pilah untuk kedepannya. Oke, jadi mari kita bekerja sama ya untuk saling mencapai keberhasilan apa yang Mas Fitra rasakan saat ini. Kita temukan masalahnya. Memang di media sosial itu seperti makanan cepat saji. Semakin banyak Mas Fitra makan itu akan mengakibatkan kembung atau begah seperti itu. Iya Pak, baik Pak, terima kasih.
Oke, sebelum kita merangkum pembicaraan kita hari ini, ada yang ingin Mas Fitro tekankan lagi, atau mungkin ada yang belum tersampaikan, ada yang terlewat seperti itu? Eh, Mungkin sejauh ini sudah cukup sih Pak. Saya udah mengetahui gambaran-gambaran nanti setelah ini saya akan melakukan apa gitu. Mungkin sudah cukup. Oke, dalam sesi konseling ini kita telah menyoroti masalah yang sedang Mas Fitro hadapi sekarang adalah penggunaan media sosial yang berlebihan, yang telah mengganggu kepercayaan diri Mas Fitro, produktivitas dan kesejahteraan dari Mas Fitro. Dan Mas Fitro juga mengungkapkan bahwasanya adanya ketidaknyamanan dengan berapa waktu yang Mas Fitro habiskan untuk media sosial seperti itu. Nah, untuk mengatasi ini, kita telah mendapatkan beberapa strategi dan langkah-langkah yang jelas dan dapat membantu Mas Fitro untuk mengelola penggunaan sosial media ya, seperti itu. Oke, untuk lebih seimbang lagi sehingga Mas Fitro dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari Mas Fitro. Bisa diingat bahwa memang perubahan memerlukan waktu, dan kita akan bekerja sama untuk mencapai tujuan Mas Fitro saat ini, dan saya sangat bersemangat untuk membantu Mas Fitro sampai tuntas seperti itu, dan melihat Mas Fitro di perkembangan Mas Fitro di sesi berikutnya. Oh, iya. Baik Pak, terima kasih untuk sesi konseling hari ini. Mungkin saya agak tercerahkan gitu ya dalam konseling saat ini. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas Fitro. Oke, sebelum Mas Fitro bisa meninggalkan ruangan ini, mari saya antar keluar. Oke, hati-hati di dalam ya Mas. Terima kasih Pak. Iya, hati-hati sebelah sana.